Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romzi Amirul Mukminin, NIM 2020-53065 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu use case yang saya ambil dengan tema absensi pegawai. Mata kuliah Perancangan Sistem Berorientasi Objek. Dosen pengampu Bapak Pratomo Setiaji, Eskom, Mkom. Di sini terdapat poin-poin yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Ada 4 poin. Yang pertama, paparan sistem alur proses bisnis. Yang kedua, bisnis use case. Yang ketiga, sistem use case. Dan yang keempat, poin terakhir, skenario use case. Ini saya akan bahas mengenai 4 poin tentang absensi pegawai yang telah saya ambil tema tersebut. Yang pertama, terdapat paparan sistem. Paparan sistem ini berisi tentang suatu urutan langkah aktivitas. Jadi nanti ada beberapa urutan langkah aktivitas dari mulai awal sampai akhir. Paparan sistem alur bisnis dari absensi pegawai yang sesuai dengan tema saya ambil. Di sini terdapat 10 poin dari paparan sistem. Yang pertama, pegawai datang ke perusahaan terlebih dahulu. Yang kedua, admin mencetak kartu lembar absensi untuk pegawai. Yang ketiga, lembar kartu absensi pegawai yang dicetak oleh admin akan diserahkan kepada pihak manajemen personalia untuk divalidasi. Yang keempat, setelah kartu absensi pegawai telah tervalidasi oleh manajemen personalia, maka lembar absensi tersebut akan diberikan kepada masing-masing pegawai untuk melakukan absensi. Yang kelima, admin personalia akan merekap dan mendata semua lembar kartu absensi pegawai yang telah tervalidasi oleh manajemen personalia tadi. Yang keenam, pegawai melakukan proses absensi sebanyak 2 kali, yaitu absensi jam masuk dan absensi jam keluar. Yang ketujuh, admin menginput atau memasukkan data secara manual para pegawai yang telah melakukan absensi berdasarkan pada lembar kartu absensi. Yang kedelapan, admin selalu mengupdate atau memperbarui data absensi pegawai setiap harinya. Yang kesembilan, setiap hari setelah data absensi diinput atau dimasukkan oleh admin, maka admin membuat laporan absensi pegawai yang akan diserahkan kepada bagian manajemen personalia untuk melakukan validasi. Dan poin yang terakhir dalam paparan sistem ini, bagian manajemen personalia akan melihat dan memeriksa laporan absensi yang telah diberikan oleh admin. B. Business use case. Dari business use case ini berisi tentang sekumpulan aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan keluaran atau output. Jadi di sini terdapat aktivitas yang telah dirancang yang dapat menghasilkan keluaran atau. Di sini terdapat diagram business use case dari absensi pegawai. Di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama pegawai, yang kedua admin, dan terakhir manajemen personalia. Di sini pegawai melakukan pengisian formulir yang akan diinput oleh admin. Kemudian admin merekap data dari formulir yang telah diisi oleh pegawai, dan admin ini membuat laporan dari hasil absensi yang telah dilakukan oleh pegawai kepada pihak manajemen personalia. Dan yang terakhir, manajemen personalia akan memeriksa laporan yang telah diberikan oleh admin. C. System use case. Sistem use case ini berisi tentang suatu proses yang direncanakan dilakukan secara otomatis dalam use case. Di sini merupakan diagram sistem use case dari absensi pegawai.
terdapat dua aktor, yaitu admin dan manajemen personalia. Admin di sini mempunyai dua tugas bagian, yaitu merekap data dan membuat laporan. Manajemen personalia akan memeriksa laporan yang telah dibuat oleh admin. Di sini pada bagian-bagian admin maupun manajemen personalia, mereka akan memproses suatu aktivitas dari masing-masing bagian. Selanjutnya D. Skenario use case. Skenario use case ini berisi tentang deskripsi aktor atau orang yang melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang melakukan prosedur dalam sistem. Skenario use case pada bagian pertama ini, aktor utama yaitu admin, aktor tambahannya tidak ada. Nama use case pada bagian yang sebelumnya yaitu rekap data. Tujuan use case sebagai dokumentasi penting untuk merekap data seluruh pegawai. Kondisi awal, kondisi di mana permulaan dimulai, pegawai yang telah mengisi data formulir, dan kondisi akhir, data pegawai telah disimpan oleh admin. Di sini terdapat alur optimistik dan alur pesimistik. Alur optimistik ini alur yang sekiranya dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan dengan semestinya. Alur optimistik dari absensi pegawai ini, admin yang pertama, admin memeriksa data pegawai yang sudah lengkap untuk dimasukkan ke dalam arsip. Yang kedua, admin memasukkan data pegawai yang sudah lengkap ke dalam arsip data pegawai. Dan yang ketiga, admin menyimpan data pegawai yang telah direkap tadi untuk keperluan administrasi. Kemudian alur pesimistik. Alur pesimistik ini merupakan di mana suatu kejadian yang tidak terduga padahal sudah direncanakan terlebih dahulu, sehingga kejadian seperti ini kadang dilakukan ketika darurat. Di sini admin yang pertama, kode 3A1, data arsip tidak berhasil disimpan karena penyimpanan hard disk data penuh. Mungkin terjadi memori yang penuh, kemudian dari kendala tersebut dapat diatasi dengan cara menyimpan file data arsip pegawai ke dalam flash disk terlebih dahulu untuk penyimpanan sementara. Kemudian skenario use case pada bagian yang kedua. Aktor utama yaitu admin, kemudian aktor tambahannya tidak ada. Nama use case buat laporan. Kemudian tujuan use case sebagai dokumentasi laporan penting dari data seluruh pegawai. Kondisi awal, pegawai yang telah melakukan absensi. Dan kondisi akhir, data laporan absensi pegawai telah dicetak oleh admin. Alur optimistik dari bagian kedua ini, admin yang pertama, admin memeriksa dan mencocokkan data absensi pegawai sesuai daftar kehadiran dalam mingguan. Yang kedua, admin menyimpan data absensi pegawai yang telah diperiksa. Dan yang terakhir, admin itu mencetak hasil dari data laporan absensi pegawai dalam mingguan yang akan diberikan kepada manajemen personalia. Kemudian pada bagian alur pesimistik, admin pada kode 3A, data laporan absensi pegawai tidak berhasil dicetak karena tinta printer telah habis dan error. Nah, pada kendala tersebut diatasi dengan cara mencetak data laporan absensi pegawai menggunakan printer cadangan yang masih bisa dipakai. Selanjutnya, skenario use case pada bagian ketiga. Aktor utama, manajemen personalia. Aktor tambahannya tidak ada.
Nama use case periksa laporan. Tujuan use case sebagai dokumen penting yang sangat dibutuhkan oleh manajemen personalia dalam mengawasi absensi pegawai yang telah berjalan. Kondisi awal, data laporan absensi pegawai telah dicetak oleh admin. Kondisi akhir, data laporan absensi yang telah diperiksa dan divalidasi oleh manajemen personalia. Alur optimistik pada bagian manajemen personalia. Nomor 1, manajemen personalia memeriksa data laporan absensi pegawai. Manajemen personalia memeriksa data laporan absensi pegawai sesuai daftar kehadiran dalam mingguan yang telah dilaporkan oleh admin. Yang kedua, manajemen personalia menyimpan data laporan absensi pegawai yang telah diperiksa tersebut. Yang ketiga, manajemen personalia memvalidasi hasil dari laporan absensi pegawai dalam mingguan dan memberikan sanksi terhadap pegawai jika melakukan absensi terlambat selama 3 hari dalam seminggu. Kemudian pada bagian alur pesimistik. Pada bagian ini, data laporan absensi pegawai tidak bisa dicap menggunakan stempel dan ditandatangani karena tinta stempel dan ballpoint telah habis. 3A2 dengan kendala tersebut diatasi dengan cara mengecap dan menandatangani data laporan absensi pegawai menggunakan cap stempel dan ballpoint cadangan yang masih bisa dipakai. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata atau saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.